Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbicara seputar dunia literasi dan inspirasi yang ada di dalamnya. The special one, sahabat saya, Mas Ati Ardiansah, alias Fatizam. Special one kayak Mourinho ya. Iya dong, kan kenapa saya bilang special one? Karena Mas Ati ini teman yang belum lama saya kenal, tapi seolah-olah kok kita punya chemistry. Wah, sayangnya dia bukan perempuan saja. Gimana Mas? Apa kabar? Apik, baik Mas. Baik ya. Baik. Saya panggilnya Atih Ardiansah atau Fatizam ini. Atih aja lebih kampung. Oh iya, lebih kampung. Tapi kampung adalah masa depan, kata Bung Iwan Fals. Ya, dan Renal Kasali juga bilang begitu. Begitu Saat ya. orang-orang bangun big city, kearifan itu tersimpan di kampung dan kita kelak akan berbondong-bondong ke sana. Iya, bahkan ketika kita bicara big data, kita bicara global village, kan? Ya. Desa sebagai kearifan lokal yang akan membuat kita rindu tentang betul. kemanusiaan kita. Berat ini. Susah kalau diwawancara mahasiswa S2 tuh begini nih. Enggak dong, Jadi sebenarnya saya itu kalau lihat Mas Ati itu bingung karena dia cukup kalau kita buka profilnya cukup komplit. Ya, penulis, YouTuber, pernah jadi YouTuber meskipun sebentar doang ya. Pengajar itu. Ya. Jadi senangnya disebut sebagai penulis karena penulisnya juga bisa novelis, bisa cerpenis itu, bisa esais itu kan. Banyak banget loh ya itu kan. Iya. Saya generalis aja. Generalis ya. Tapi masa depan itu dipimpin sama seorang generalis tapi dia paham praksis, katanya begitu. Gitu. Saya lupa siapa nama tokohnya gitu ya. Nah, jadi apa Mas lebih suka ketika disebut penulis atau pendidik gitu ya? Tergantung konteks ya. Tergantung konteks ya. Dalam hal ini saya ingin memiliki banyak brand gitu. Oh iya. Banyak ruang yang bisa kita isi. Dalam satu sisi menyangkut kebijakan publik, kita di situ. Tetapi yang harus kuat menurut saya bukan cap dia sebagai pengajar, penulis atau pengamat politik, bukan itu, tapi esensinya apa. Dan tinggal kita mau di mana tempat kita berdaya. Kalau yang lain-lain sih menurut saya sekedar kita mengisi peran saja. Peran ya. Mengisi kekosongan. Cuma embel-embel simbol saja. Tapi pada prinsip kan sejauh mana kita juga memberi nilai tambah, nilai manfaat barangkali ya. Iya, embel-embel itu yang ngasih kan media. Oh iya betul. Kalau kita itu sekedar melakukan panggilan sejarah saja. Panggilan sejarah itu. Asik. Ini bentar. Aduh. Apa ini? Yang ini nih. Oke. Saya buka dulu dong. Ini dari tadi tuh ada kopinya enggak ini? Udah habis ya. Saya biasanya air infused water ya. Oh, infused water ya. Ini udah habis ya. Kirain kopi. Kalau kopi saya mau minum jadi. Ngaji ngejo, ngajega, ngajaga, ngajago. Ini. Kalau itu luar biasa ya. Punya mitra kita. Cendekiawan kampung. Oke. Oh iya. Nemu aja. Mas Atih itu dia pelopor. Saya nggak bilang dia sebagai founder atau owner, tapi saya bilang sebagai pelopor. Karena cendekiawan kampung dari yang pernah saya ikuti cerita-cerita Mas Atih itu sudah bukan milik seorang Atih Ardiansah, tapi sudah milik umat. Karena sudah berapa sekarang Mas santrinya? Santrinya ya. Kita menyebutnya jenius kampung. Jenius kampung. Ada 24 yang bertahan. 24. Ya, 1,5 tahunnya sejak 18 Maret sampai 22 Oktober hari santri ini. Betul hari santri ya sekarang. Iya, hari santri, betul. Kita ada 24 anak. 24 anak. 24 anak. Kuliah di 22 orang S1 dan 2 orang S2. Itu selama perjalanan cendekiawan kampung 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kurang lebih. Luar biasa dong. 1,5 tahun, 20 orang. 21 ya. Iya. 21. Tahun depan lebih dari 40 target. Lebih dari 40. Ini kan amazing Mas. Saya ngedidik satu orang aja susahnya minta ampun. Ini udah 20 orang dan mereka kuliah dan free semuanya.
Ya, insyaallah. Insya Allah ya. Nah, kita apa ya? Mungkin saya pengen tahu juga. Jadi ini ngomongin literasi, tapi barangkali tidak seputar soal dunia menulisnya, itu sekitar dunia membacanya saja. Karena kalau itu nanti kita obrol di lain waktu. Meskipun dulu saya Mas Ati ketemunya di momen begitu, gitu Iya. kan? Karena sama-sama roadshow literasi ya. Di mana ya pertama kali? Di Cilegon ya. Di Cilegon, di Tangerang. Cilegon dulu pertama kali. Apa Yang ya? yang hujan lebat saya nyasar. Oh gitu ya. Karena yang ngasih Google Map-nya salah. Oh gitu ya. Makanya jangan percaya amat lu sama Google Map. Iya. Oh. Ya apa itu ya. Tapi ternyata setelah lama nggak ketemu, dapat kabar Mas Ati ternyata bertapa di Labuan dan membangun cendekiawan kampung dengan tertatih-tatih. Apa sebenarnya Mas yang menjadi motivasi dasar atau yang menjadi titik keberangkatan Mas Ati sampai akhirnya jauh-jauh merantau ke Bandung gitu ya, sudah menjadi penulis, sudah cukup dikenal, bukunya sudah masuk Gramet, tapi kemudian memilih pulang ke tanah kelahiran dan bikin cendekiawan kampung. Padahal kata cendekiawan kampung itu konotasinya biasanya agak-agak kurang seksi TH itu. Ya, Mas. semua kita memiliki harta karun yang paling berharga, yaitu keresahan dan kegelisahan. Asik. Saya berapa tahun di Bandung? 2006 sampai 2014 itu artinya 10 tahun ya. 1 dekade 10 lah tahun ya. saya kira cukup lah. Gitu. Di Bandung pun saya tidak bekerja, tidak mengejar kemapanan layaknya orang-orang kampung yang pergi ke kota kemudian kuliah. Justru di situ saya lebih banyak mengetes diri, melakukan berbagai eksperimen. Eksperimen terhadap diri, Mas ya. Iya. Saya menjalankan peran sebagai penyanyi. Oh, Ya, saya menyebutnya sebagai peran karena kita adalah aktor kan. Ya, Dan betul. dunia ini panggung. Saya sempat jadi penyanyi ketika masih kuliah. nyanyi kafe atau? Pernah di kafe, tapi lebih banyak ke acara-acara kampus, begitu acara-acara dinas, nyanyi. Pantesan suka semulan ya. Itu kalau lagi kangen Ya. dengan masa-masa itu. Dan menulis pun sebenarnya bukan karena panggilan yang sifatnya ideologis. Gitu. Ideologis juga sebenarnya kan lebih, kalau saya baca-baca sekarang, ideologis itu kan tujuannya selling, Ya. memasarkan ide kita kan Ya. tujuannya ke sana. Dan ketika kita bicara ideologis sudah tidak kaku sebenarnya. Ya. Jadi menulis itu buat saya dulu ya panggilan alam karena saya juga butuh makan. Ya. Sama lah. Iya kan? Gitu. Saya Ya. berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa itu bahkan hanya sanggup memberi ongkos saya ke Bandung saja. Gitu. Ya. Tidak bisa memberikan uang bulanan dan sebagainya. Bahkan untuk ngekos saja saya harus pindah-pindah macam-macam. Gitu. Dan sifatnya numpang kan sebelum kemudian bisa menempati sebuah asrama. Saya dapat beasiswa kuliah di Bandung itu. Di waktu S1, ya S1. tahun 2006 kebetulan ada program namanya Talent Scouting I'm Here ya. Indonesia Managing Higher Education for Relevancy and Efficiency kalau tidak salah ya. Itu 2006. 2006. Betul, itu proyek pertama I'm Here Unpad dan World Bank. Itu dari Jawa Barat dan Banten saja. Di awal itu sebelum kemudian angkatan kedua se-Indonesia. Itu saya ke sana. Tadinya sudah diterima di sini di kampus, salah satu kampus di Banten gitu ya, sudah siap akan registrasi. Itu juga sedang legalisir ijazah di sekolah, tiba-tiba Ada panggilan. ada tes di sebuah ruangan yang karena sedang libur pada kosong tuh. Hanya suruh sini Pak, kata guru, malu kita ada tamu, bangkunya kosong. Jadi sebenarnya badal doang dan takdirnya ya harus ke situ. Takdir sejarah itulah ya. Panggilan sejarah ya. Harus ke Unpad, ke Bandung. Ya begitulah akhirnya menulis itu di tahun kedua kuliah, semester 2 langsung diterbitkan, tidak ada drama penolakan saat itu. Mulailah saat itu menahbiskan diri sebagai penulis, kemana-mana nyebut diri sebagai penulis. Gitu. Tujuannya satu, agar saya diundang seminar dan lain-lain, Biar brandnya masuk lah biar ya. brandnya masuk dan sebagainya. Dan sampai ada ya efek domino. efek domino 2009 Unpad memberikan anugerah saya sebagai Unpad Award saat itu mahasiswa kreatif dan inovatif se-Unpad. Masa berprestasi. Mapres lah gitu ya. Mapres, ya, Tapi di ya. bidang kreativitas dalam hal ini ya dunia literasi sebenarnya di situ.
Dan enaknya mahasiswa di Unpad ini juga mungkin mudah-mudahan ya, Ya. jadi semacam kritik untuk kampus-kampus di Banten, Mas. Ya, saya nggak tahu kalau kampus di Banten. Nah, di Unpad itu begini, Mas. Saya mahasiswa Unpad, di Unpad. Saya nulis di Pikiran Rakyat. Sebulan itu tulisan saya muat 7 sampai 8. Pikiran Rakyat, Tribun Jabar dan sebagainya. Termasuk Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan sebagainya. Itu kampus itu memberi apresiasi. Oh iya. Ya. Oh, ada Ada apresiasi berbentuk insentif asal mencantumkan asal kampus. Itu sama kayak di Jawa juga saya Mungkin. dulu gitu. Tapi di Banten sepertinya belum. Ya, sebelum. Kebayang nggak satu artikel saya oleh media itu hanya dihonori 200.000 rupiah. Lumayan itu, udah gede itu. Dari universitas dikasih satu artikel itu 600.000 waktu itu. Dari fakultas ngasih 400.000. Satu tulisan saya punya 1.200.000 kali 8. Dari semester 2 saya sudah punya duit segede itu. Mahasiswa. Orang kaya lah ya. Orang kaya dari nulis gitu. Iya. Ya. Jatinangor crazy rich lah mungkin ya. Di situ seperti itu. Jadi sampai akhirnya menemukan kebosanan. Seperti itu ya. Ya. Ada, tapi sebenarnya ya easy come easy go. Uang sebesar itu untuk ukuran mahasiswa saat itu. Easy come easy go. Saya hampir tidak punya apa-apa. Android aja saya baru punya 2014. Baru kepikiran ke sana. Karena dulu kan HP-nya masih jadul. Masih jadul betul. Kayak gitu itu sebagai penulis. Sampai terakhir terbit buku kemarin 2018 ya kalau tidak salah. Aral di Gramedia dan saya sedang menyiapkan buku lagi sebenarnya tapi dengan nama yang baru. Fatizam itu orang Bandung. Orang Banten itu Atih. Oh gitu. Jadi mau kembali ke nama asli gitu ya. Nama Banten ya. Apa ya? Reinkarnasi lah ya. Sedang melakukan proses rebranding barangkali ya, seperti itu Mas Ken. Karena kan kita ini kan sebenarnya sedang membangun brand. Ya, betul. Kan? Ya. Membuat cendekiawan kampung itu sebenarnya saya sedang tidak menolong orang. Ya. Menarik. Ya kan? Tidak sedang membukakan jalan orang. Tidak sedang mengatasi kesulitan orang. Karena kalau kita memulai sebuah gerakan dimulai dari titik itu, tidak akan bertahan lama. Ya. Gitu. Saya sedang membangun brand, personal branding atau brand cendekiawan kampung itu sendiri. Saya memperlakukan cendekiawan kampung dan saya sebagai sebuah brand yang dia harus dipupuk setiap hari. Maka ketika namanya masih Fatizam, brandingnya penulis. Tidak lekat dengan cendekiawan kampung. Makanya itu yang membuat Mas Atih back to nature. Oke. Tapi ya orang masih manggil saya Fatizam, kadang-kadang saya juga enggak. Bahkan ada yang Atihzam, saking ketukernya begitu. Kalau saya dulu panggilnya ya langsung ya Atih Ardiansa. Ya. Karena kan Mas Atih ini salah satu narasumber langganan saya waktu saya di koran lokal Banten. Iya. Dan saya juga sempat menjadi analis ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan masyarakat. Sekarang banyak teman-teman media yang meminta confirm tentang apapun, saya menolak untuk itu. Karena sedang fokus terhadap ini. Pertama itu, yang kedua narasinya terlalu sempit ketika saya menjalankan peran sebagai analis pengamat itu, karena saya tidak terjun langsung. Pertama, yang kedua saya tidak merasa ada efek yang kerasa baik oleh saya. Karena saya tidak pandai mengkapitalisasi itu dan tidak ingin juga mengkapitalisasinya gitu. Yang kedua juga hampir tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Ada nggak efeknya? Ya. Selain hanya meramaikan sebuah histeria politik. Iya, betul. Adalah, tapi mungkin kurang dahsyat itu. Mungkin ya. Meaning. Saya mencari itu kan salah satu proses perjalanan Mas Atih dan akhirnya saya kalau saya bahasakan Mas Atih sekarang sedang menyadari bahwa sebelumnya itu menjadi salah satu beban yang bukan menjadi bonus demografi tapi beban demografi barangkali sebagai kelompok muda meskipun bonus. Tadi Mas, kenapa cendekiawan kampung ini disebut sebagai brand?
Sementara saya melihat ada ada satu tawaran masa depan karena di sana juga ada proses kalau bahasanya ini pemilik program podcast Pak Efri Saifuddin itu meninggikan derajat para anak-anak di kampung yang masih punya semangat untuk belajar yang Mas Ateh hari ini himpun dan sekolahkan itu. Oke. Nah, sebenarnya apa keresahan yang paling ini memicu Mas Ateh bahwa itu kan soal itu disebut sebagai brand, itu kan sebagai apapun itu kan soal bahasa, tapi pasti dong ada satu titik saya harus apakah tadi karena Mas Ateh bilang saya juga dulu beasiswa gitu, sehingga ini juga harus agar saya juga paling tidak ya membalas lah gitu ya jasa negara, membalas sejarah sejarah gitu. Baik Mas Ken, menarik ini, dan ini sebenarnya jawaban yang pertanyaannya hampir mirip dengan yang ditanyakan beberapa media beberapa waktu yang lalu, dan jawaban saya akan tetap sama kalau disebut motivasi. Saya memang pernah dapat beasiswa, tapi unik program. Saya nggak cari beasiswa, tapi beasiswa yang cari saya. Beasiswa itu yang datang. Saya sedang main basket, ya cuman lemparin bola ke keranjang saja. Kemudian dipanggil ke dalam ruangan, saya ikut psikotes, memilih jurusan yang saya inginkan, dan saya saat itu senang dengan dunia yang seperti ini, broadcast dan sebagainya. Saya memilih jurusan ilmu komunikasi. Itu pun milihnya broadcasting, D3. Ternyata program itu S1, maka saya harus memilih yang S1, bukan broadcasting. Saya memilih communication management saat itu. Itu pertama. Saya dapat beasiswa nggak nyari, tapi dicari, datang. Gitu loh. Saya akhirnya berpikir, kenapa semua beasiswa nggak begitu ya? Gitu. Kalau negara memang kepengen, ya, kan pasal 30 itu jelas banget, warga negara itu berhak atas pendidikan. Ya. Bahkan itu jadi tujuan kita bernegara kan. Iya. Pasal kedua adalah macam-macam tuh, semua pembiayaan ditanggung negara. Tapi untuk beasiswa saja kita harus mengikuti syarat yang beribad. Ya. Macam-macam. Kalau mau kasih aja. Ya. Sesimpelnya begitu pikiran cetek saya saat itu. Karena dan semua orang punya hak untuk semua orang punya hak. Makanya saya pernah bikin tuh t-shirt, beasiswa itu bukan buat orang pintar. Maka kalau kamu pengen dapat beasiswa, ya nggak perlu pintar dulu. Karena beasiswa itu sebenarnya hadir untuk memintarkan orang. Jangan dulu orang dipaksa untuk pintar lalu dapat beasiswa. Nanti esensinya nggak dapat. Ya. Orang pintar makin pintar, orang tidak pintar makin tidak pintar, ketinggalan. Ya. Lalu di mana tujuan kita bernegara kan? Iya. Padahal idealisnya seperti itu, gitu. Mencerdaskan kehidupan berbangsa, kehidupan bangsa yang mana? Iya. Nah, sementara kalau kita kelompokkan misalnya, agak dikotomiskan. Orang yang kurang terpapar informasi, pintar itu saya definisikan begitu. Orang yang kurang terpapar informasi adalah orang-orang di kampung. Iya, betul. Ya kan? Problemnya sebenarnya soal akses informasi saja. Betul. Bukan. Maka sebenarnya pendidikan adalah hak setiap warga negara. Akses, mengakses beasiswa adalah hak semua negara. Gitu. Kalau hak semua negara, jangan diserahkan pada mekanisme pasar dong. Ya kan, bahwa untuk mendapatnya beasiswa ini Anda harus begini, Anda harus begini, Anda harus begini. Kan latar belakang setiap orang berbeda. Ya, startnya juga berbeda. Kemudian variabelnya terlalu rumit. Betul. Maka kita harus beasiswa untuk semua. Education for all kan. Ya. Kalau education for all sementara yang maaf ini menurut saya kesombongan ya. Tinggi hatinya sistem beasiswa di negara kita. Beasiswa ke luar negeri misalnya, siapa yang bisa mengakses? Ya orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah favorit, di kampung bisa nggak? Orang-orang kota ya. Nggak bisa, Mas. Makanya kita lihat data misalnya dari BPS tahun 2019. Ini saya contek nih. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita itu terus meningkat. Tapi untuk desa masih jauh. Oh, ada ketimpangan. Ada ketimpangan. Misalnya tahun 2019, 39,75 itu untuk kota APK kota. APK desa berapa? 16,5. Wow. Itu jauh sekali. Itu data BPS loh. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Ya. Itu masih jauh. Maka memang ada pemerintah ada beasiswa afirmasi untuk daerah 3T dan sebagainya.
Tapi itu proporsinya belum apa ya. Kalau saya seseorang untuk mendapatkan beasiswa harus dikasih label miskin dulu, menurut saya itu sudah tidak memanusiakan. Dan itu yang terjadi Itu yang hari terjadi. ini. Karena gitu kan. jualan tentang kemiskinan itu masih laris. Dan mungkin maaf untuk pengguna anggaran itu enak untuk mengeruk anggaran. Apa ya? Jadi komoditas. Jadi komoditas. Negara-negara berkembang itu pada akhirnya jualan soal kemiskinan, Ya, betul, ketertinggalan betul. dan sebagainya. Dan itu sebenarnya konsep pembangunan yang lama dan Iya. sekarang sudah nggak relevan lagi Iya. mestinya. Ya masa orang kampung Iya. untuk dapat beasiswa untuk bisa mengakses pendidikan yang baik, dia harus Apa? dimiskinkan secara sebutan. Itu Label. itu diskriminasi. Diskriminasi. Pendidikan kita masih diskriminasi. Hmm. Saya terlalu kasar nggak ya untuk untuk room ini? Saya kira tidak kan. Kritik ya, autokritik buat kita. Autokritik. Angka partisipasi kasar kita itu memang ada peningkatan gitu ya. Dibandingkan dengan tahun 2018 untuk APK desa itu 15,97, sekarang 16,54. Tapi kota itu udah digitnya udah bukan belasan, udah puluhan, 20, 30, 40, 36. Kita masih belasan desa. Untuk desa ya. Lebih banyak kota atau desa di Indonesia? Lebih banyak desa. Artinya pendidikan kita belum ada. Belum ada. Bahkan kalau Belum rata. Akses ya. akses, iya kita baru ngomong satu faktor variabel ya. Gitu. Belum Belum ngomong yang bonus demografi sekarang Mas Ken. Dari tahun sekarang 2020 ke 2045 misalnya, ini data saya dari Supas. Ini luar biasa dari BPS juga. Tahun 2045 tahun 2045 yang hari ini usia 0 sampai 24 tahun kita nih. Ya. Saya 30-an lah, Mas kan juga sama ya. Sama 32. Ya, di awal-awal lah. Di tahun 2045 yang memegang Indonesia ini kita. Oh ya. Itu yang disebut dengan bonus demografi. Ketika anak usia sekarang 0 sampai 24 yang kita sebut sebagai milenial. Tahun 2045 saat kita memanen bonus demografi, kita ini usia kita sekitar 49. 25 sampai 49. Usia lagi matang-matangnya. Kebayang nggak kalau anak di bawah kita? Ya. Di bawah usia sekarang, usia belasan yang harusnya usia kuliah, sementara mereka kesulitan sekali untuk bisa akses. Gitu. Ya. Akan seperti apa di tahun 2045? Bukan bonus demografi tapi bencana demografi. Dan itu yang kita khawatirkan. Itu mengerikan sekali. Memang ada pemerintah sekarang bidik misi KIPKA, tetapi di lapangan itu masih perlu sekali perbaikan dan pengawasan. Dan satu lagi sebenarnya memang soal akses mungkin dan distribusi informasi kepada daerah-daerah yang ada di perkampungan kita ya, kadang-kadang jarang juga menjadi tolak ukur keberhasilan, karena selalu yang dibilang adalah kota dan kota itu. Ya. Justru soal tolak ukur ya tadi Mas ya. Oke, Mas Ati, kita balik ke tadi apa yang dijelaskan Mas Ati awal, bahwa Mas Ati menyebut bahwa cendekiawan kampung sebagai brand. Apakah maksud brand ini seperti produk-produk barang yang kemudian dipasarkan gitu? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lain yang Mas Ati definisikan bahwa cendekiawan sebagai brand? Ya, baik. Di awal saya membuat gerakan ini dengan nama cendekiawan kampung, itu saya sudah brand. Ya. Ini kan? Ya. Siapapun kita melakukan sebuah kebaikan, movement dan lain-lain, itu sudah brand. Bahkan di dalam kerangka referensi sekarang branding is movement kan, brand is movement. Yeah. Gerakan moving is brand kan. Jadi gerakan itu sebagai sebuah brand. Nah, brand ini bisa disebut merek ya. Yeah. Kalau kita menyebut misalnya semua lembaga filantropi misalnya memiliki brand kan. Yeah. Bahkan ketika mereka membuat sebutlah charity misalnya ke lapangan, mereka juga nge-branding sebenarnya secara tidak sadar maupun sadar gitu. Tetapi yang paling harus diperhatikan menurut saya membuat apapun termasuk cendekiawan kampung, yang pertama saya lakukan adalah membuat
Kalau kita bikin cerpen, kalau kita bikin berita, kalau kita bikin film, kita harus punya premis yang kuat, ya kan? Iya. Jadi story argumen kita apa? Ba- Nah, jadi kalau Mas Ken tadi menyebut premis premis CK apa ya tadi yang saya jelasin bahwa masih ada ketimpangan dan sebagainya, Iya. kan di sana. Itu premisnya tuh di situ. Problemnya di sana. ya, Problemnya katakan. di situ. Tapi menurut saya yang kemudian menjadi premis kita adalah saya tahun 2016 itu baca sebuah buku. Sekarang diterbitkan ulang oleh penerbit Margin ya, bukan Insis kalau tidak salah. Saya tahu sendiri buku-buku Insis kan. Iya. Buku-buku perlawanan semua. Oh, Kan? iya. Jadi ini sebenarnya masih teori pendidikannya Freire. Paul Freire. Judulnya Panggilan Tanah Lahir, mungkin bisa dicek nanti sama Mas Ken. Itu ada kata-kata Nur Fauzi Rahman penulisnya yang membuat saya bahasa Bantennya itu ngahuleng, merenung lama gitu. Dia mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan orang kampung, semakin tinggi pula motivasinya untuk meninggalkan kampung. Itu saya langsung merinding membaca potongan kalimat. Ini kok kayak menghajar saya. Menghajar kita yang merasa angkuh dan sombong. Pada akhirnya ketemu dengan quote Tan Malaka kan, kalau pendidikan itu tidak justru memisahkan kamu dengan alam asalmu, dengan petani, dengan cangkul, dengan tanah, maka sebaiknya pendidikan itu tidak diberikan. Iya betul, dan Malaka bicara itu. Tan Malaka bicara itu, dan Nur Fauzi Rahman juga berbicara itu. Dengan diksi yang beda, Dengan tapi diksi yang berbeda. konteksnya sama ya. Betul. Pada akhirnya saya berpikir begini, jangan-jangan gitu. Ya. Yang ngebikin eksodus orang kampung, eksodus, apa disebut, urbanisasi, Berbondong-bondongnya orang kampung meninggalkan kampung untuk ke kota. Itu bukan soal uang, bukan soal karena pekerjaan, tetapi karena dosa. Wah, saya akhirnya menyebut diksi itu lagi, dosa cendekiawan, dosa dunia pendidikan, dalam hal ini kampus. Jadi Nur Fauzi Rahman di buku itu menyebut bahwa magnet terbesar urbanisasi adalah kampus. Kenapa disebut terbesar? Karena proses urbanisasi yang terjadi melibatkan orang kampung dengan 3 kriteria unggulan. Ini kriteria ini saya yang merumuskan. Yang pertama orang pintar secara akademik. Betul. Ya kan? Yang kedua punya motivasi lebih. Yang ketiga berasal dari keluarga yang cukup berada untuk membiayai dia kuliah. Ya kan? Jangan bilang nanti saya termasuk bagian dari pertanyaan besarnya. Ya. Kemana mereka setelah ke kota? Setelah mereka kuliah di kota? Setelah selesai mereka kemana? Tetap. Itu pertanyaan besar. Ya. Pertanyaan besarnya ternyata sebagian besar mereka itu tinggal di pinggiran-pinggiran kota besar yang hari ini kita sebut sebagai daerah urban, suburban, ya kan? Lalu yang tersisa di kampung siapa? Orang-orang di luar 3 kriteria itu. Kurang pintar secara akademik, kurang termotivasi, dan secara materi kurang karena mereka tidak punya ongkos untuk sampai ke kota. Bahkan kurang beruntung barangkali. Mungkin kurang beruntung. Lalu bagaimana nasib kampung ketika dipegang oleh orang dengan 3 kriteria itu? Tidak teredukasi barangkali, pendidikannya tidak tinggi, inovasi pada akhirnya tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa terkoneksi. Itu menurut saya bukan bencana ekologis, ini bencana kemanusiaan. Iya, betul. Gitu. Jadi dari situ tuh, itu premisnya. Premis kenapa saya sebut cendekiawan kampung sebagai brand. Nama cendekiawan kampung sendiri itu sebuah eufemisme, sebuah sindiran halus sebenarnya. Untuk para cendekiawan yang senang di Menara Gading. Kapan mereka turun? Ketika mereka sudah mau mati atau pensiun. Jadi kampung asal mereka itu cuman kebagian bangkai mereka doang. Ketika sudah tidak bertaring, sudah tidak produktif dan tinggal sebentar lagi sisa-sisa dan segera kembali ke tanah lagi ya. Itu menurut saya nama cendekiawan kampung itu di situ bahwa kampung itu memerlukan cendekiawannya. Kalau
Pak Imam Prasojo menyebutnya sebagai lokal champion. Cendekiawan kampung menyebutnya sebagai jenius kampung. Lokal hero. Lokal hero. Maka di cendekiawan kampung, story argumennya itu. Alasan kenapa cendekiawan lahir, narasinya adalah itu tadi. Semakin tinggi pendidikan orang desa, semakin tinggi pula motivasi mereka untuk meninggalkan desanya. Dan itu fakta. Karena saya ngerasain. Seolah-olah di desa itu tidak ada sesuatu yang membuat dia bisa menumpahkan segala pengetahuan. Ya, karena sekian lama 4 tahun lah hidup dengan buku, teori dan sebagainya. Makanya kalau saya suka kasih pesan ke mahasiswa saya yang baru selesai skripsi, misalnya saya kasih aja meme. Mahasiswa baru bacaannya buku filsafat. Setelah wisuda bacaan buku cara ternak lele. Ya. Ya kan? Iya betul. banyak sekali. Iya. Iya betul. Itu seperti itu. Wong hidup itu ya seperti itu. Tapi kampung, kenapa saya ambil kata kampung? Karena dia akan menjadi diksi yang sangat seksi. Kalau Farid Gaban misalnya, redaktur Geotimes, misalnya dia menyebut di balik diksi bahwa kampung itu asri, lestari, indah, ramah dan sebagainya, tersimpan sebuah pemiskinan yang terstruktur. Itu bahasa Farid Gaban. Jadi dimiskinkan sebenarnya, tetap tertinggal, tetap miskin. Padahal lestari, indah dan sebagainya, menurut saya tidak harus menjadi seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi cendekiawan kampung sebagai branding karena dia ada premis kuatnya. Nah, teman-teman kita yang bergerak di yang sama maupun yang berbeda punya premisnya enggak? Karena itu yang kemudian akan ngebikin ngebikin kita ke langkah kedua dalam dunia branding. Ini saya kutip dari, saya kemarin baca berapa buku dalam 2 bulan, 12 buku tentang branding dalam 2 bulan banget. Terutama Mas Handoko, kemudian buku-buku dari luar juga. Itu setelah kita menentukan premis, kita harus punya excitement. Apa bahasa yang bisa diterima oleh semua kalangan? Problem solver. Problem solver. Jadi problem solver itu jangan sebaiknya gitu ya, tidak diletakkan di awal. Kita harus perkuat dulu alasan ideologis kita kenapa melakukan itu. Apa ya? Mungkin kalau diistilahkan itu paradigma ya kali ya. Betul. Kalau dalam coaching itu ada metode grow. G-nya itu goal. Goal-nya apa? R-nya reality. Jadi sama sih kalau di kampus kan. Tadi kita ngobrol di luar berangkat dari masalah kan. Premis itu masalah bukan? Sebenarnya bukan masalah premis itu, tapi lebih ke pertanyaan ke dalam diri kita kan. Reflektif ya. Refleksi. Makanya Steve Jobs tahun 2005 ketika dia presentasi, dia menyebut judulnya itu connecting the dots, menyambungkan titik-titik. Gitu. Nah, kata Steve Jobs itu connecting the dots is not about forward but backward. Jadi backward itu bukan ke masa lalu tapi ke dalam diri. Jadi ketika kita ingin menyambungkan banyak hal kembali ke dalam diri kita, apa yang mau kita sambungkan, premis apa yang kuat sehingga orang mau bareng-bareng kita untuk melakukan itu. Sehingga itu sebenarnya bukan menjadi masalah eksternal kita barangkali, tapi itu masalah kita sebenarnya. Masalah kita yang berangkat dari refleksi yang sebenarnya itu sangat pribadi, tapi itu juga mewakili keresahan publik gitu. Betul. Makanya excitement ini juga disebut sebagai purpose, spirit. Tujuanmu apa? Gitu. Lu gini-ginian tujuanmu apa? Gitu. Jadi nggak berangkat dari masalah dulu kan. Sebenarnya kalau kita melakukan gerakan sosial itu, menurut saya salah besar kalau berangkat dari masalah. Ya, karena seolah masalah selalu ada. Gitu. Kita kayak terjebak pada sesuatu yang lalu. Nanti karena kita sering terjebak ke dalam sebuah sindrom. Budiman Sujatmiko menyebutnya sebagai Messiah syndrome kan. Walaupun perasaan itu ketika kita menolong seseorang, menolong sesuatu, kita senang, bahagia. Tetapi itu Messiah syndrome.
ada satu ahli, saya kurang tahu ya, dia mengatakan begini, ketika kita menyelesaikan masalah kecil untuk sebuah komunitas atau orang, sebenarnya kita tidak sedang menyelesaikan masalah Ya. masalah terbesar gitu. Dan menurut saya kalau di cendekiawan kampung ya berangkatnya dari argumennya harus kuat dulu, argumen, premis, setelah itu baru tujuan kita apa, lebih ke dalam diri sih, lebih bukan ke dalam orang itu. Jadi bersihin hati. Nah, kalau bahasa agamanya mungkin begitu ya. Iya, apa ya? Niat lagi. Niat, apa ya? Kalau saya sih bilang justru itu esensi dan akhirnya keberpihakan kita jadi lebih jelas. Ya. Gitu. Makanya kemudian nanti ke depan kita langkahnya seperti apa, itu kita berangkat pada pijakan yang benar. Ini barangkali kalau Kunto Wijoyo bilang itu ya tadi ada dia sebut sebagai kita harus berdiri pada titik teks ideal yang mana, itu bukan pada konteks yang seperti apa itu. Jadi ketemu ya kita ya. Coba kita bacaan saya di dunia marketing dan itu ketemu dengan Kunto Wijoyo yang berat menurut saya. Ya, saya jarang belajar buku marketing gitu. Jadi saya pahami kalau marketing itu cuma jualan produk, padahal tidak. Loh, kita memang ketika bikin cendekiawan kita sedang menjual idealisme loh. Justru brand itu yang menjadi sebenarnya narasi paling. Narasi, betul. Jadi brand itu narasi sebenarnya. Wacana. Narasi, wacana. Karena ketika kita bangun wacana, kita harus berani melakukan langkah ketiga. Apa disebut? Trend leverage. Apa? Trend leverage itu apa tuh? Peningkatan atau apa? Memimpin tren sih lebih tepatnya. Bahasa ininya kita harus berani bangun narasi dan jadi leader. Memimpin narasi kita itu ya. Memimpin narasi kita, jadi pemimpin atas narasi yang lain. Ya. Ada rumah roboh, bantu, bisa jadi narasi yang memimpin, itu bergantung kan. Tapi kita aksi-aksi kita itu harus menjadi bahan omongan orang. Ya kan, itu namanya memimpin narasi kan. Mau dia negatif maupun konstruktif gitu. Tetapi memang dalam hal ini harusnya konstruktif. Iya, karena apa ya? Karena wacana itu ada yang bilang itu dia sekedar narasi. Kalau saya justru wacana itu dia apa ya? Mengganti ideologi yang lebih apa ya? Yang lebih ini Mas. Yang dia lebih realistis. Kalau ideologi itu kan seolah-olah utopis gitu kan. Nah, kalau wacana itu menurut saya justru kita sekarang ini justru tidak lagi pada pertarungan ideologi, tapi pertarungan wacana. Tapi bukan dalam konteks wacana itu sekedar apa ya, angan-angan begini, bukan. Tapi tadi dasar gerakan, kesadaran, ada value di dalamnya itu kan. Kemudian termasuk narasi barangkali di dalamnya itu. Narasi itu kenapa Najwa Shihab mau brandingin narasi? Karena segala sesuatu itu digerakkan oleh itu. Narasi itu mungkin agama. Ya, apa ya? Akidah. Ya, sesuatu yang kita bayangkan. Sesuatu yang besar yang menjadi acuan. Ketika kita bergerak tanpa narasi, itu sama dengan asteroid yang tanpa orbit. Dia memang bergerak. Pesawat tanpa pilot itu. Gitu. Jadi kita lihat kenapa Google sekarang menjadi rujukan banget. Apple, semua orang itu senang dengan Apple meskipun yang murah dan second. Apple saya asli. Kenapa coba? Karena mereka memimpin narasi. Ya. Betul enggak? Ya. Semua orang serba ke Google sekarang. Dulu mah itu kan kayak ngumpulin apa ya, ensiklopedia mungkin ya. Iya. Kayak seperti itu. Ya, sebetulnya dia apa ya? Ensiklopedia apa ya? Yang serba ada ya. Kitab lah. Kayak narasi yang kita bangun, trend leverage-nya, misalnya kita berani membangun narasi ini. Itu tadi, Mas, di awal ketika kita berbincang tadi. Kalau mau bahwa pendidikan ini adalah untuk semua, kenapa harus yang pintar doang yang seolah-olah seleksi itu diberikan hanya untuk yang pintar, yang nggak pintar nanti nggak dapat dong. Gitu. Makanya di cendekiawan kampung, tren yang kita bangun adalah beasiswa itu enggak didatangi, dia harus datang. Ya, karena pendidikan kuncinya itu adalah orang-orang yang diberikan informasi sebenarnya. Keadilan kan,
adil itu kan bukan sama rata, Sama. tetapi sesuai pada tempatnya. Kalau Ya. untuk orang kampung nggak sama dong dengan yang di, Ya. ya kan, Ya. yang terpapar informasi lebih. Maka harus narasi yang dibangun oleh CK dan menjadi tren adalah mempertemukan antara orang kampung, jenius kampung dengan pemberi beasiswa. Siapa pemberi beasiswa? Siapapun. Siapapun. Kalau pemberi beasiswa itu diidentikan dengan negara atau NGO yang besar, ya berarti rata-rata CK. Maka dia harus bangun narasi bahwa semua orang adalah pemberi beasiswa. Semuanya punya hak yang sama untuk menjadi dermawan gitu ya. Bahasa agamanya dermawan. Tapi ketika kita dengan brand tertentu, ingat di awal itu kita di awal saya tadi bilang, saya nyontek lagi. Story argumen ya. Sebelum excitement kan saya bikin karakter ya. Karakter, ketika karakter cendekiawan kampung ini nggak ada embel-embel maaf namanya yang nyerempet agama, maka narasi-narasi brand-brand yang diciptakan juga tidak berhubungan dengan itu. Konsekuensinya apa? Berarti cendekiawan kampung ini universal, ya kan? Nggak memandang agama, milik semua anak bangsa milik lah ya. Umat, kalau pakai bahasa anaknya Pram, anak semua bangsa. Anak semua bangsa, gitu. Karena dia lahir dari keresahan, anggota bangsa ya sebenarnya, dan berangkat dari ketimpangan, ketidakadilan di dunia ini. Maka semua orang bisa menjadi pemberi beasiswa. Kita menyebutnya sebagai scholarship providers. Gitu. Mas Ken bisa nggak? Oh, sangat bisa. Artinya di situ cendekiawan juga selain tadi orang-orang yang siap menerima beasiswa juga menyambungkan orang-orang yang punya rezeki berlimpah barangkali ya. Enggak cuma berlimpah, yang mau. Dia yang mau yang berlimpah, mau yang kekurangan, enggak. Wong dalam bahasa agama sedekah terbaik ketika kamu dalam kesempitan. Tugas kita adalah melakukan edukasi. Betul. Itu yang berat. Tapi itu yang terbaik. Iya. Gitu loh. Nah, makanya beasiswa itu gede apa kecil? Tergantung kesanggupan Anda. Iya. Gitu. Makanya ini cendekiawan kamu misalnya ada 4 yang sedang diprospek untuk jadi scholarship providers yang per tahun ada nominal yang ditetapkan dalam klausul. Gitu. Scholarship providers. Artinya kan panjang kan? Ya. Gitu. Karena kita udah bangun premisnya, karakternya kita bikin dan lain-lain. Satu orang misalnya, ini project scholarship providers yang sedang dibangun oleh cendekiawan kampung. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini bisa tergerak untuk bergabung menjadi scholarship providers. Makanya saya undang Mas Adi di sini untuk menjelaskan kan. Saya mendengarkan saya akan jelaskan begini, Mas. Mas kan bilang begini, Mas saya ingin jadi scholarship providers. Per tahun 30 juta misalnya, setahun. Jangan ngitung dari Mas kan. Ya. Karena kalau dari Mas kan donatur. Makanya kita ubah istilah donatur ke scholarship providers. Kalau donatur, Mas Ken saja. Ya. Ada kejadian, satu tim kita di cendekiawan kampung dapat beasiswa dari satu orang pendonor. COVID-19 usahanya kolaps. Apa yang terjadi? Beasiswanya macet. Kebayang nggak? Cendekiawan kampung punya 24 anak, orang per orang, bisnis mereka hancur misalnya. Ya kita kan nggak tahu. Apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita? Stuck. Dan itu masalah hampir semua problem beasiswa, kecuali yang menerapkan prinsip trust fund, endowment, dana abadi dan sebagainya. Maka yang sekarang sedang dilaksanakan oleh cendekiawan kampung, salah satunya Pak Asep, kebetulan ya, beliau wakil ketua DPRD Kabupaten Pandeglang. Dia siap. Saya sekian per tahun. Kebayang nggak, Mas? Dalam 2 tahun cendekiawan kampung bisa menghimpun 50 orang. Dengan nominal anggaplah 30 juta. Maka per tahun CK punya press money 1,5 miliar. Dan itu sangat cukup untuk? Enggak cukup kalau skemanya expenditure. Nah, lain lagi tuh. Kalau expenditure itu sekali belanja habis. Saya dapat 10.000, kasihin 10.000. Itu kan habis. Maka diperlukan juga skema bisnis. Inkubator bisnisnya untuk memutar anggaran itu. Agar abadi dananya. Agar terus ada. Jadi
1,5 miliar. Kalau dipakai danain dalam setahun misalnya kita ada 100 orang, ya habis Mas. Ya, betul. Oke Mas, tadi sudah banyak banget yang Mas Ati paparin ya, mulai dari awal kemudian Mas Ati memberi apa ya pijakan lah ya buat teman-teman. Kami bahkan tadi diceritakan sampai ini juga akan ada inkubator bisnis untuk memutar tadi ya apa yang disumbangkan oleh beberapa apa Scholarship provider. scholarship provider itu. Nah, kalau ini jalan semuanya, Mas, goalnya itu kan cepet banget nih langsung kan, nggak sabar ini, nggak sabar. Apa sih sebenarnya yang hendak Mas Ati capai ini? Karena ini Iya. pekerjaan yang menurut saya pekerjaan agung loh Mas, besar maksudnya loh. Tapi kebayang sama saya stepnya itu, karena jelas ya dari mulai kita bikin Ya. story, argumen, karakter, kemudian premisnya apa, ya kan? Ya. Lalu kita harus berani memimpin wacana. Ya. Yang terakhir adalah baru skenario. Hmm. Skenario-nya kan seperti apa? Nah, salah satu skenario yang semua orang kan sekarang kalau melihat cendekiawan kampung itu masih melihat sebagai yang memberi dalam kurung akses beasiswa. Ya. Padahal itu ibarat kita sedang mengobati jantung, paru-paru, dan organ tubuh yang lain. Orang itu nggak melihat ke sana, tapi melihat jarum yang menusuk, jarum akupunturnya saja. Kenapa? Karena lagi-lagi di Indonesia ini masih jualannya itu masih tentang ketimpangan pendidikan Oh iya. dan sebagainya, kemiskinan dan lain-lain, itu alat jualan. Apa ya? Selalu Seksi, masalah hal seksi, ya. Maka untuk memenuhi dahaga publik, oke kita di situ. Karena itu juga salah satu cara untuk agar menarik ya. cendekiawan kampung menjadi bahan pembicaraan. Karena sekarang ada lagi bukan hanya social capital, Ya. bukan hanya apalagi tuh financial capital dan sebagainya, tapi ternyata di era sekarang, di era digital itu ada yang namanya conversation capital atau crowd capital. Gitu. Makanya kita spirit of crowd dan wisdom of crowd. Biar si cendekiawan kampung atau brand apapun menjadi pembicaraan orang. Viral lah ya mudahnya. Viral lah bahasa ini. Setelah itu kalau viral, CK nggak viral kok gitu. Tapi dia bisa memimpin wacana. Harus memimpin wacana terutama di masalah itu. Gitu. Nah setelah itu tergantung kita tuh. Bisa nggak kemudian mengkonversi dari crowd itu. Kan wacana kita kemudian memobilisasi halayak kan. Perhatiannya, apapun. Bisa nggak kita kemudian mengorkestrasinya dari crowd menjadi fun. Kan di situ. Nah, proses edukasi itu kita menyebutnya sebagai proses edukasi, tahap-tahapan itu tuh, membangun karakter dan sebagainya. Itu kan kita menyebutnya kita mengedukasi. Nah, itu proses edukasi seperti itu karena CK kegiatannya kan ada 4. Advokasi, proteksi, edukasi, pendampingan berkelanjutan. Yang tadi saya paparkan tentang brand itu edukasi. Gitu. Kita mengedukasi dulu masyarakat. Memahamkan dulu. Setelah itu oke, saya siap jadi scholarship provider. Kalau bahasa pemerintahnya Mas sosialisasi. Mungkin seperti itu. Sosialisasi dan memberdayakan. Betul. Ya. Jadi kita mengubah istilah donatur itu menjadi scholarship providers. Kalau donatur perorangan, tapi kalau scholarship providers dia menjadi badan otonom sendiri. Sistemnya dibuat oleh kita. Ada klausulnya. Misalnya beasiswa beranda. Oke. Karena yang memiliki awareness untuk ini bisa jadi bukan ke CK tapi ke beranda. Kemudian kita menjalin kerjasama, co-kreasi namanya. Kalau kolaborasi itu saya plus, Anda minus. Kalau co-kreasi saya plus, Anda plus. Gitu kan? Dan setelah co-kreasi bisa co-design, kita mendesain bareng-bareng seperti apa. Lalu co-eksis bareng-bareng. Masuk dana ke beranda. Beranda tinggal mewacanakan untuk beasiswa bekerjasama dengan cendekiawan kampung. Berapa dari beranda beasiswanya? Anggaplah 30 juta seperti yang saya bilang tadi. 1 meter lah nanti. Oke. Ya kan gitu ya. Misalnya, ini misalnya simulasinya. Beranda dapat nama enggak? Dapat brand enggak? Dapat, Mas. Beasiswa beranda, ya kan? Apa yang didapat oleh CK? 2. 1, dia bisa menciptakan scholarship providers baru.
Dan yang kedua, dia bisa menghimpun fund. Dananya untuk apa? Untuk publik kan? Iya. Gitu. Nah, itu kemudian dihimpun dalam sebuah skema endowment. Dana abadi itu. Soalnya kalau tidak begitu ya habis, Mas. Iya. Gitu. Saya kemarin dengan Bupati Pandeglang, Bu Irna Narulita, waktu PGK dan kita melakukan semacam action, bukan action ya, apa namanya, skenario launching. Skenarionya itu setahun kita ngilang, nggak muncul di media, setelah setahun baru kita muncul. Itu kan diskenariokan. Bu Irna terkaget-kaget dalam 1,5 tahun kita bisa 22, saya laporannya 22 karena yang S2 belum masuk. Apa yang dia kemudian lakukan? Yang dia lakukan adalah, oke, tahun depan kita 100. Ketika tercetus kalimat itu, sabda itu, saya memikirkan skemanya. Tapi hati-hati, Mas. Minum kopi tanpa gula itu pahit. Iya, betul. Saya juga menyadari itu, tetapi yang dilakukan CK sebenarnya memang sedang memancing pemangku kebijakan. Karena itu pekerjaan yang dilakukan oleh CK itu adalah ciri masyarakat madani toh. Civil society itu pekerjaannya begitu. Adapun pemerintah kolaborasi. Makanya dalam berbagai referensi kita menyebutnya sebagai collaborative governance kan. Kalau yang udah kesel banget mah bilangnya pemerintah tukang klaim, tukang numpang dan sebagainya, tapi tidak begitu kok. Kalau paradigma kitanya untuk kemaslahatan bersama, gitu. Kalau Bupati Pandeglang saat itu menyebut 100, CK harus bukan menyanggupi itu, tapi menyiapkan skema yang tepat agar 100 itu bahkan 200 bisa tercapai. Karena kembali manfaatnya buat masyarakat kan. Iya. Bukan untuk sekedar apa istilahnya ini gimmick dan lain-lain. Gitu. Begitulah ya. CK juga sempat berpikir seperti itu, tapi kenapa tidak kemudian kita tawarkan skema? Perbedaan antara sektor pertama governance dengan sektor ketiga civil society dalam hal ini CK adalah yang dimiliki oleh governance adalah sources dana, ya kan, kebijakan, tanda tangan dan sebagainya. Tapi mereka tidak memiliki yang dimiliki oleh sektor ketiga seperti kita, agility. Kelincahan. Karena mereka terpaku dengan harus, betul. Kita memiliki itu. Ya kenapa tidak kemudian bertemu? Kita punya nilai plus di kelincahan dan rencana kerja, skema. Mereka punya kebijakan. Co-kreasi ketemu. Kemudian co-design, mendesain bareng. Co-eksis, pemerintah dapat nama baik, CK dapat nama baik, manfaatnya buat masyarakat. Co-kreasi, co-creation, co-design, co-eksis. Itu sesuatu itu yang beyond kolaborasi. Gitu. Kalau katakan Ali Faisal mah buka. Tulisan terbarunya. Iya, tulisan terbaru. Nonton dia pasti. Nonton pasti, nanti saya share. Buka. Ya itu. Jadi action itu justru di urutan kelima. Dan urutan terakhirnya itu sustain. Nggak akan ada sustainability tanpa karakter. Ketika orang lain bicara action sustainable, ini kita bangun dari fondasinya banget. Makanya kita menyebutnya sebagai branding, sebagai brand, sebagai produk. Kayak orang jualan jangan kayak es Milo, apa tuh yang es Milo tuh? Dalgona dan lain-lain. Yang kopi dalgona yang cuman selintas. Gitu kan. Kita ingin menjadi seperti kapal api, ya kan? ABC, Aqua, merek semua kita sebut. Merek semua, yang nggak apa-apa lah, gitu. Nggak haram juga. Kita ingin seperti itu. Dia mau berubah bentuknya, mereknya tetap itu. Mau kopinya apapun, kapal api. Nah, mau apapun makanannya, minumnya, nah kita tuh pengen begitu. Minimal ketika mendengar nama cendekiawan kampung, misalnya anak-anak di kampung terutama, itu dia nggak merasa mubazir untuk berharap. Saya masih bisa untuk melanjutkan pendidikan. Ada cendekiawan kampung. Tinggal kita arahin kemana sesuai dengan pemetaan wilayah. Karena kita enggak menguliakan orang miskin, Mas. Gitu. Tapi kita lihat
potensi wilayahnya seperti apa. Kalau dia potensi wilayahnya pertanian, ya masa anaknya kita kuliahin di psikologi atau kesehatan masyarakat kan nggak mungkin. Karena tujuan kita adalah divisi cendekiawan kampung adalah menjadi model pembangunan kawasan perkampungan. Jadi potensi apa yang ada di kampung itu yang mestinya diambil sama Nah, jadi kita memotret wilayahnya dulu, setelah itu kita cari maestro kampungnya. Kita bantu. Tapi sebenarnya kita sedang membantu kampung itu. Makanya ketika di desa ada dana desa, ya Anda wajib membantu dia karena dia adalah aset Anda. Bahkan duta-duta kali ya. Duta-duta desa. Makanya kalau Anda misalnya kebingungan, gimana dong satu anak kan pasti begitu gede. Per tahun Anda kasih saya 2 juta juga selesai tuh. Pandeglang punya 366 desa. Kali satu desa 2 juta per tahun. Punya 700 desa. Kita bisa kuliahin 100 lebih. Per tahun per desa bisa 5 anak. Dengan hanya 2 juta. Sangat bisa kok. Karena skemanya itu ada. Karakter kita punya. Dan sebagainya kita bangun semua. Nggak asal action. Ini menarik banget ya. Menarik banget. Kalau saya jadi kepala daerah, saya langsung sumbang aja. Sayangnya saya bukan kepala daerahnya. Ini bukan mimpi, tapi sedang dirancang oleh cendekiawan kampung yang pada ujungnya sebenarnya goal kita adalah yang pertama kita pengen bikin cendekiawan kampung academy. Gitu. Tempat apalagi sekarang pandemi dunia digital sangat saya agak kasar menyebut sangat mendukung. Begitu. Berkah. Sekarang kita itu dengar kata relawan ya. Itu seperti terbatas pada relawan kemanusiaan, relawan literasi, relawan apa lagi? Relawan kesehatan dan sebagainya. Kenapa kita tidak menyebut dosen juga bisa jadi relawan dengan ilmunya? Profesor jadi relawan dengan ilmunya. Maka cendekiawan kamu academy basicnya relawan. Semua dosennya itu relawan. Dan tidak terbatas di sini, bisa keluar negeri dosennya. Di Amerika ada University of the People. Sudah ada. Gitu. Dia berangkat dari kerelawanan. Dari kerelawanan. Yang ngajar itu profesor di Harvard, Stanford, dan lain-lain. Tanpa dibayar. Apalagi kita dengan perkembangan teknologi ini juga bisa tersambung dengan dari belahan mana. Ya, itu pertama. Yang kedua, CK ingin tadi itu memimpin wacana agar semua masyarakat aware bahwa education for all, pendidikan untuk semua. Pemerintah menurut saya di era sekarang nih sudah sangat baik menurut saya. Data 2020 pengakses KIPKA itu 200.000 anak. Pertanyaannya, apakah di kampus-kampus itu sudah melakukan hal yang semestinya? Apa yang kita lakukan? Membangun masyarakat madani. Masyarakat yang tahu tentang informasi itu, kemudian melindungi hak-hak warga negara dari warga negaranya sendiri. Makanya kita akan bikin tumbuh ID, terus tumbuh toko, tujuannya itu. Mengedukasi masyarakat. Sebagai platform informasi. Sebagai platform informasi. Dan sekaligus bisa dimonetisasi sebagai sumber beasiswa. Makanya kita sebut, Anda bisa memberi beasiswa cukup dengan gagasan Anda. Banyak tulisan viral itu ya. Yes. Tulisan dibaca 1 juta orang. Boleh ini Bapak. Jadi berkaitan dengan desa Mas Ken. Ada banyak tanah bengkok. Tanah bengkok itu tanah yang tidak kepakai. Ya kan? Tanah milik kebanyakan dipakai buat lapangan sepak bola, betul. Mungkin buat kuburan gitu ya. Itu sangat bisa dioptimalkan untuk dana pendidikan. Karena di dana desa itu ada sekian persen untuk tidak ada nomenklatur setahu saya untuk pendidikan, adanya untuk pemuda, Karang Taruna. Pemuda itu ya anak-anak yang harus kuliah itu juga pemuda. Harusnya masuk ke situ. Gitu. Nah sekarang di desa misalnya kebingungan itu. Dana desa sekian, apalagi ya? Sekarang misalnya pengarasan jalan sudah. Tiap tahun datang apalagi ya? BUMDes. BUMDes kebanyakan membunuh UMKM yang ada. Karena salah pemetaan gitu. Gitu. Bahkan kantor desa kita bukan salah pemetaan masalah, tapi pemetaan potensi. Nah, kantor desa kita masih identikan dengan tempat administrasi. Ya. Padahal harusnya kenapa kita tidak jadikan kantor desa sebagai co-working space bagi masyarakat desa? Harus keliling ke Jawa, Mas. Sudah kayaknya di situ ya? Sudah. Iya. Mantap itu. Itu harus di desa menjadi co-working space kan.
Dan itu perlu keterlibatan semua pihak, tiga K dalam CK. Kampus, kampung, komunitas. 3 itu elemen itu, dan CK anggaplah sebagai komunitas. Gitu. Trisakti lah itu ya. 3K itu ya. Oke Mas, luar biasa banget ini. Ini kalau kita ini panjang, ini sengaja kita harus jeda itu kan. Nah, mungkin barangkali saya nggak bertanya, tapi terakhir Mas, kalau ini terwujud seperti yang dibayangkan Mas Atif, apa yang Mas Atif bayangkan terhadap dunia ini itu kan, dunia yang dipenuhi dengan jenis-jenis kampung, khususnya untuk peradaban kampung ya. Ya. Egalitarianisme kalau dalam satu kata. Saya ngebayangin ya seperti yang dibilang Steve Jobs ya, bahkan Fabio Moioli di LinkedIn-nya menyebut bahwa keterampilan paling canggih yang bisa kamu manfaatkan untuk di masa depan dan tidak akan pernah usang adalah connecting the dots. Menyambungkan titik. Ketika cendekiawan kampung narasinya adalah mempertemukan. Mempertemukan itu kan sudah connecting. Ya. The dots 1 jenius kampung dengan dots 2 scholarship providers, kita menyambungkan. Wah, dari situ aja sudah ketahuan kok misinya apa, misi besarnya apa. Gitu. Karena dunia ini kan sebenarnya adalah gabungan dari, iya kan? Ya. Kita ini adalah sel-sel yang kemudian terhubung. Negara-negara juga terhubung dengan satu sama lain. Kampung juga terhubung. Saya membayangkan dalam 5 tahun saja, nggak usah lama-lama. Cendekiawan kampung punya, anggaplah melahirkan 200 jenius kampung. Lalu mereka melakukan sesuatu di kampungnya. Nggak usah besar-besar. Menginisiasi inovasi pertanian kah, kemudian membangun pasar sehat kah, ya kan? Ya. Bagaimana membangun kemandirian ekonomi ibu-ibu agar tidak terjebak bank keliling kah. Yang kecil saja, tapi 200 Mas. 200 titik. Dan itu punya kebermanfaatan dan langsung. Dan itu meledak sekaligus, boom. Dahsyat. Itu dahsyat. Dari yang kecil-kecil ini justru kadang-kadang lebih kena langsung ya. Oke. Siap. Itu ini ide yang brilian, yang saya sebagai orang kampung juga merasa tertampar karena melupakan kampung kelahiran saya, tapi saya tetap masih di kampung. Iya, tidak semua orang harus pergi ke medan perang, Mas. Ya. Berikanlah perbekalan kepada mereka bila Anda berlebih. Oke, siap. Seperti yang di medan perang. Terima kasih banyak, Mas. Ini sangat inspiratif banget buat saya, dan ini sekian lama sebenarnya kita ngobrol, tapi saya belum mendengarkan yang sedalam ini, karena biasanya kan kita ngobrol cuma via WhatsApp, via telepon. Hari ini saya mendengarkan langsung dari seorang kembalinya Atih Ardiansyah. Itu terlalu berlebihan. Karena panggilan sejarah juga berlebihan. Tapi saya percaya bahwa jalan pikiran adalah jalan masa depan itu. Jadi ini cendekiawan kampung sedang membangun memori kolektif yang berangkat dari titik kesadaran. Oke, sukses selalu, Mas. Terima kasih, Mas Ken. Saya senang bisa ketemu. Berdoa gitu kan. Saya mendengarkan saja nih hari ini. Biasanya saya banyak bertanya, tapi hari ini saya banyak mendengarkan. Saya terlalu banyak bicara hari ini. Pasti banyak salahnya, saya minta maaf. Oke, siap. Terakhir pesan mungkin untuk teman-teman anak muda bahwa masa depan itu masih menunggu kita semuanya. Barangkali motivasi atau apalah ya itu kan, biar iya. Pesannya mungkin saya mengutip pidato Steve Jobs saja ketika dia melaunch produknya. Mulai hari ini dunia berubah. Itu saja. Mulai hari ini ketika saya ngomong, dunia akan berubah. Dan perubahan itu adalah keniscayaan. Dan yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri. Oke. Setelah ini kita dengerin lagu Dewan 19 bersama-sama. Oke, teman-teman, demikian tentang literasi
edisi kali ini. Sengaja tidak saya banyak bercanda karena ini obrolan serius, obrolan masa depan yang tidak boleh bercandaan gitu ya. Terima kasih banyak Mas, sekali lagi terima kasih banyak pengetahuannya, inspirasinya. Semoga ini juga membangun kesadaran saya, paling tidak untuk terus berbuat kebermanfaat dengan jalan apapun, gitu kan? Karena setiap orang punya torikohnya masing-masing, punya jalannya masing-masing, punya manhajnya masing-masing, gitu. Oke teman-teman, terakhir barangkali pendidikan sejati adalah praksis refleksi dan tindakan manusia di dunia untuk mengubah. Sekian, salam literasi, membaca kata, membaca dunia. Salam literasi.